mau minum? Mau minum yang seger-seger? Ya Allah, ya udah ntar kakak siapin ya. Lucu banget sih kamu, Nak. Ya ampun. Masya Allah, rame banget. Ada siapa sih, Neng? Waalaikumsalam. Aduh, alhamdulillah. Umi, jadi mereka ini adalah anak yatim piatu, Umi. Mereka setiap hari tidak punya tempat tinggal. Mereka tinggal di pinggir jalan, Umi. Untung ada Ibu Nur yang mengantar mereka ke sini. Kalau Umi nggak keberatan, Aisyah mau mengangkat anak-anak yatim ini supaya kita asuh aja, Umi, di rumah. Subhanallah, anak Umi memang cantik luar dalam. Ya boleh-boleh saja, Nak, boleh. Sebab apa? Manusia itu kalau tidak merawat atau tidak melindungi anak yatim termasuk pendusta agama. Allah berfirman dalam Al-Quran, Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Allah melanjutkan, Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pendusta agama adalah orang yang kurang peduli terhadap anak yatim. Apalagi Fatimah sama Aisyah kan juga. Iya. Dan juga saya mohon maaf terhadap anak yatim kita harus melindungi. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, ijtanibus sab'ah al-mubiqat. Jauhi oleh kamu 7 dosa besar yang bisa merusak iman, bisa merusak amal ibadah kita. Pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua, al-qatlu bighairil haq, ngebunuh orang lain tanpa ada alasan yang jelas. Yang ketiga, as-sihru sihir. Kalau bahasa Umi masih sihir, kalau zaman sekarang mah bilang, ada yang bilang apa itu semulu kutuk samin kudut, ya macam-macam dah itu. Yang keempat, aklu malil yatim, memakan hartanya anak yatim yang tidak ada tanggung jawab. Itu termasuk dosa besar merusak iman, Nak. Yang kelima, aklu malir riba, memakan harta riba. Yang keenam yaitu al-firaru yaumaz zahfi, lari pada saat perang karena dia itu mengkhawatirkan dia kalah, takut wafat di situ, dia lari duluan meninggalkan medan perang. Nah, yang terakhir, dosa yang bisa merusak nilai iman kita, bisa merusak amal ibadah kita, yaitu al-qadfu muhsanat, menuduh orang-orang beriman, perempuan yang baik-baik dengan tuduhan yang tidak benar. Assalamualaikum Pak Teddy. Assalamualaikum. Ada apa lagi sih berisik-berisik, oi? Kita akan membicarakan soal tanah wakaf yang sekarang menjadi pemakaman umum Pak Teddy. Apalagi sih mau dibahas Bapak? Saya nggak mau ngasih dimakamin siapapun. Tanah saya, paham nggak sih Pak? Astagfirullahaladzim. Pak Teddy istighfar. Apa yang Pak Teddy itu lakukan salah. Dengar ya Pak Ustadz dan warga-warga miskin lainnya. Tanah itu milik ayah suami saya. Dan suami saya mau pakai, mau jual, kita dia dong. Karena suami saya itu pemilik ahli waris yang sah. Tapi Bu. Tapi apa Pak? Nggak ada tapi-tapi lagi Pak. Udah deh Pak, urusan itu udah selesai ya. Asal Bapak tahu nih ya nih, tanah itu kita udah jual ke pengusaha properti dan kita mau bikin apartemen mewah di situ. Astagfirullahaladzim. Pak Teddy, di makam itu juga dikubur orang tua Pak Teddy. Kakak kandung Pak Teddy juga baru meninggal dunia. Allah sangat murka Pak Teddy. Kalau seandainya saja apa yang sudah diwakafkan itu diambil kembali. Aduh Bapak nggak usah ngancem-ngancem saya deh Pak. Ya, soal agama soal apa saya nggak takut, saya nggak peduli Pak. Ya, paham? Duh, udah berisik deh. Mendingan ibu-ibu sama bapak-bapak silahkan pergi dari rumah saya sana. Baik Pak Teddy, Ibu, kami permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menolong Aini. Alhamdulillah, masih ada makanan.
Kita harus dapat itu surat. Kita harus lebih keras lagi. Harus dong. Hari ini kita harus temukan surat rumah dan surat tanah itu. Ayo, ayo, ayo. Aini. Aini. Mana si Aini? Kabur kemana nih anak? Cari aja deh. Ayo. Aini! Aini. Aini! Aini! Aini. Dia lagi. Aini! Aini. Aini. Mana sih? Aini. Mas, jangan-jangan dia kabur lagi dari rumah. Tapi masih banyak ruangan yang belum kita periksa. Gudang. Ya. Ya Allah, ini bulan gelap amat. Apa tuh? Kan sih, Mas? Ya Allah, tolongin aku. Ya Allah, jangan sampai aku ketangkep. Kucing. Udah, Mas, yuk. Pulang aja. Gak mungkin juga dia kesini. Iya, serem juga. Ayo, yuk, yuk, yuk. Jangan dikunci. Iya, ini dikunci. Cari kemana lagi ya? Gimana kalau kita coba tanya-tanya orang kampung ini? Ayo. Alhamdulillah, Engkau telah menyelamatkan aku ya Allah. Aku harus buru-buru keluar dari rumah ini. Aini, sayang, kamu di mana? Aini, bu, maaf bu, Ya? Lihat anak kecil nggak? Cewek, kira-kira umur 8 tahun bu, rambutnya agak kuning, ke sini bu. Oh, saya nggak ngeliat tuh Mas ya. Iya bu. Iya. Maaf ya, Mas. Iya. Ya bu, makasih ya bu. Iya, sama-sama. Mas, pulang aja sih. Panas nih, capek. Kita mau ketemu Aini, gimana sih? Aduh, bener-bener tuh anak. Tapi Mas, gimana kalau si Aini itu laporan sama orang-orang? Laporan apa? Ya laporan kalau dia dikurung sama diikat tangannya itu loh. Iya juga ya. Yuk, kita ngobrol di rumah yuk. Ayo sini. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Maafin Aini. Maafin aku, ayah. Maafin aku, ibu. Semua ini salah aku. Sampai-sampai ayah ibu meninggal. Sayang. Ibu, ayah. Aini lapar, pengen beli ketoprak. Sayang di rumah aja makanya kan sebentar lagi kita sampai tuh ya, lebih bersih lagi. Lagian kan ibu juga masak buat Aini. Makanan kesukaan Aini loh. Enggak, pokoknya Aini lapar pengen beli ketoprak. Aini! Aini! Ayah, ibu jangan tinggalin Aini. Ayah, ibu. Bangun.
sama Tante Susan jahat sama aku. Mereka mau ngambil rumah sama tanah bekas punya anak ayah ibu. Aku disiksa sama mereka. Aku dikurung. Aku mau tinggal di sini aja, nemenin ayah dan ibu. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Malam ini kalian gali kuburan, ratakan dan buang tulang belulangnya. Satu kuburan saya kasih 1 juta. Sanggup? Gali kuburan, kasih 1 juta, bro. Gimana? Udah, sanggupin aja. Ya. Sanggup nggak? Jangan lihat-lihatan. Sanggup nggak? Iya, Bos. Kita sanggup. Iya, Bos. Ya. Oke, tapi saya butuh bukti. Jangan lupa foto kirim ke saya. Baik, Bos. Pastikan kuburan itu rata. Oke, Bos, kita laksanakan, Bos. Oke. Kita pamit, Bos. Ya, sana. Iya. Ayah, ibu, Aini tidur di sini aja ya. Aini takut sama Om Teddy dan Tante Susan. Aini takut pulang, Ayah. Ini kemana sih? Cari kemana-mana nggak ada. Aku jadi curiga deh. Kita ke kamar. Nggak ada juga kan? Kemana sih anak itu? Apa jangan-jangan dia balik ke rumah? Ya udah, kita tunggu di rumah ini aja. Kalau dia ternyata balik ke rumah gimana? Mendingan kamu pulang duluan deh. Nggak mau ah, takut pulang sendirian. Ya udah kita pulang besok cari lagi ya, oke? Ayo. Aku semalaman tidur di kuburan ayah dan ibu. Tidur aku pulas banget. Tapi sekarang aku lapar. Ayah, ibu, aku pulang dulu ya, cari sarapan. Assalamualaikum. Semoga aja Om Teddy dan Tante Susan gak ada di rumah. Sekarang ikut saya. Kamu harus menunjukkan di mana almarhum ayah kamu menyimpan surat-surat. Di mana? Aku nggak tahu, Om. Bohong! Halo? Aini udah sama aku. Ayo kesini. Ayo. Cepat. Ayo ikut. Jangan sakitin aku. Sini ya. Berisik kamu. Sakitin aku. Sini kamu. Heh, kamu coba kabur ya? Sayang banget sih, ha? Sekarang kamu katakan di mana ayah kamu simpan surat tanah dan surat rumah itu? Aku nggak tahu, Tante. Ini. Kamu tahu nggak? Banyak orang jahat di luar sana. Om kamu ini cuma berusaha ngelindungi harta bapak kamu. Ngerti nggak? Kalau kamu masih bohong, Tante akan pakai cara kasar. Hah? Aku nggak tahu, Om. Semua nggak tahu. Sini kamu. Sini. Sini kamu. Om, kenapa kuburan ayah ibu aku dibongkar, Om? Makanya
kalau nggak mau makam ayah ibu kamu dibongkar dan mayat mereka saya buang ke laut buat jadi makanan ikan, kamu kasih tahu di mana mereka menyimpan surat-surat penting. Tapi beneran aku nggak tahu, Om. Makanya kamu kasih tahu di mana surat penting dan perhiasan milik ibu kamu. Beneran Tante, aku nggak tahu. Ya udah, angkat mayatnya buang ke laut. Baik, Bos. Jangan Om, jangan. Aku kasih tahu. Kurang ajar kamu ya. Ternyata kamu emang bohong kan? Udah nggak apa-apa, yang penting dia sekarang mendadak ingat mau ngasih tahu. Mau ngomong kan? Hah? Mau? Beneran Om. Aku kasih tahu Om. Aku kasih tahu. Bener. Mau ngomong? Bos. Bos. Dua-duanya. Om tolong. Kabur. Ayo. Om. Aini tolong Tante ini. Aini. Mas. Tolong!